Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah, NIM 2104045020001 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Adapun yang akan kita bahas pada bab ini yaitu ada 5 bab. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang ketiga, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Dan yang terakhir, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Bab 1. Bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Dalam bab 1 ini, yang pertama kita bahas yaitu konsep dan cara pembelajaran PAI diajarkan di perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi atau alumni pasca sarjana tidak seluruhnya dapat menghayati dinamika perubahan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia sebagai inti masyarakat akademik di kampus harus memahami problem tersebut sehingga menjadi alumni yang memiliki kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah SWT, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa budi pekerti yang baik, dan yang terakhir, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Menekankan pentingnya substansi materi secara luas dan mendalam melalui pendekatan kajian disiplin ilmu dan pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan proses pembelajaran agama melalui implementasi kaidah 5 Qawaid Ahams dan metode tipologi agama. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritual berarti kan adanya keterkaitan antara diri seseorang terhadap kejiwaan batin atau rohani yang mempengaruhi dalam setiap kehidupannya. Spiritualitas adalah dasar dari adanya kebangkitan atau percaya diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Dengan adanya spiritual yang menguatkan dalam kepercayaan bertuhan, manusia dapat memperoleh sebuah petunjuk atau arah sehingga mempermudah dalam menjalankan kehidupan. Manusia akan memiliki sebuah kepercayaan yang dapat membantunya dalam menjalankan hidup yang baik sehingga kehidupannya memiliki arah yang benar. Dalam surah Asy-Syams ayat 9 yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu perilaku kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dengan adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Surah Ar-Rum ayat 30, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Manusia memerlukan spiritualitas. Semua manusia diciptakan dengan fitrah atau tabiat bawaan spiritual. Masalahnya hanyalah apakah fitrah itu diaktualkan atau tidak, antara lain lewat berbagai latihan spiritual dan asketisme atau sikap hidup prihatin yang membersihkan cermin rohaninya. Pada puncaknya kita harus boleh bicara tentang aspek-aspek lahir atau profan agama seperti hukum juga politik dalam kerangka esensi spiritual ini. Lebih lanjut lagi, jika tidak dilembari makna-makna spiritualnya, keduniaan kita yang profan itu akan kehilangan fungsinya. Malah seperti makin banyak kita melihat belakangan ini, ia jadi sumber kerusakan dan perusakan di zaman modern ini. Semua aspek kehidupan manusia berubah. Manusia cenderung tidak mempercaya agama dan selalu berpikir rasional materialisme. Mereka tidak mempercayai adanya spirit yang ada pada dirinya karena hal tersebut secara materi tidak pernah ada. Sumber psikologis, sosiologis, fisiologis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Bagaimana Tuhan dirasakan dalam perspektif psikologis? Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah SWT, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah, dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah dengan iktikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan. Bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis? Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, baca kitab suci dengan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Hingga kini agama menjadi sesuatu dan tak terpisahkan dalam hidup tiap sendi kehidupan manusia. Bahkan manusia yang menganggap dirinya sebagai manusia yang paling modern sekalipun tak lepas dari agama. Bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofis filsafat? Ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambah pendekatan wahyu dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran pada manusia dengan pendekatan akal budi bagi Tuhan. Konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultukan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan baik, buruk, dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas perkasa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari atas. Tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluknya bertuhan dan beribadah kepadanya. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada dua cara beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah SWT yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah SWT secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah SWT. Diterangkan bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, suci, di Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Yang kedua, bersifat tafsili. Cara beriman kepada Allah SWT yang bersifat tafsili maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai.
Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasihi spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dari visi ilahi atau Tuhan. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Lusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tenteram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, keilmuan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah SWT. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, kalbu salim, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar kita dapat kembali sehat. Karakteristik hati yang sehat adalah sebagai berikut. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah, tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Jika sesaat lupa kepada Allah, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. Jika sudah masuk salat, ia merasa tenang. Perhatian terhadap waktu agar tidak hilang dan sia-sia melebihi perhatian kepada manusia lain dan hartanya. Hati yang sehat selalu berorientasi kepada kualitas amal, bukan kepada amal semata. Alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan kesucian, yakni suci dari dosa, dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan Allah. Dalam surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber historis pada sepanjang sejarah hidup manusia beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan, namun penemuannya itu perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Sumber psikologis kebutuhan manusia terhadap agama sebagai makhluk rohani manusia, kebutuhan ketenangan jiwa, ketenangan hati, dan kebahagiaan rohani. Menurut teori mistisme Islam bahwa Tuhan Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya. Tuhan yang Maha Suci itu tidak dapat didekati kecuali oleh jiwa yang suci. Oleh karena itu, agar jiwa kita dekat dengan Tuhan, maka sucikanlah hati dari segala kotoran dan sifat-sifat jelek. Sumber sosiologis di antara karakter manusia mengatakan
Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Sumber filosofis. Pada kenyataannya manusia tidak bisa hidup tanpa agama, karena secara filosofi asal-asal manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofinya agama dan untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW masih Tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama Nabi-Nabi sebelum Muhammad itu sudah tidak tauhid, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan sesat menyesatkan. Agama yang dibawa para nabi pun namanya Islam. Esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting karena itu model dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah, sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah supaya jiwa tauhid berkembang. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan amal saleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai benaran ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bab keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat ihsan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara menyaksikan, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Dalam perkuliahan PAI, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka apakah Anda percaya akan adanya Allah, mereka semua memberikan jawaban yang sama, kami percaya akan adanya Allah, kami percaya akan adanya malaikatnya, dan seterusnya. Kemudian, jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat?
dan seterusnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan. Semua manusia percaya akan adanya malaikat dan seterusnya. Hanya saja, mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda mengenai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rah, orang Inggris menyebutnya God. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab, di atas kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan, sebagai satu kesatuan yang utuh. Pada periode berikutnya, para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam untuk memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam. Dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27 yang artinya, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengatakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Arabi abad ke-14. Ia menyebutkan ada 2 jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Mungkin didasarkan atas Al-Quran yang memvonis manusia sebagai makhluk yang rendah dan negatif, yakni memusuhi Rasul, penantang agama, paling keras, zalim, dan bodoh, tidak tahu agama yang benar, kikir dan melupakan Tuhan, tidak menjalankan agama sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya, melainkan lebih memperturutkan hawa nafsunya, suka mengeluh, dan kurang berdoa, ingin segera dihilangkan kesusahannya. Padahal manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk dan struktur yang sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Bab yang terakhir yaitu bab kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Pengertian paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang berartinya katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Cara membangun paradigma Qur'ani dengan cara umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat
metahistoris. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk menjadikan cara berpikir, pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis norma Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ide normativa psikologis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoretis. Paradigma Qur'ani akan memberikan kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinal. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu dan hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menganggukkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Muslim maju? Menyimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arslan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan suatu sikap yang dilarang dalam Islam. Namun karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna yaitu kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan setiap sesuatu persoalan. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan iptek misalnya jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas dan tentu saja tidak sekulastik. Begitulah pemaparan dari saya dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.